Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirobbilalamin. Pada video yang pertama yang saya buat berdasarkan tugas administrasi pembelajaran. Namun terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Hanifatul Lutfiah. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan program studi pendidikan agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari beliau, Bapak Agus Salim, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nanti saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari RPP dan menjelaskan isi dari RPP yang telah saya buat. Apakah yang dimaksud dengan rencana pelaksanaan pembelajaran? Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai RPP yang telah saya susun. Dari pengertian RPP sebelumnya dapat dijelaskan bahwa untuk rencana pelaksanaan pembelajaran itu dibuat untuk satu kali tatap muka atau lebih. Nah, untuk kali ini saya membuat RPP berdasarkan satu kali tatap muka atau mengambil alokasi waktunya 3 kali 40 menit atau 3 jam pelajaran. RPP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8 semester 2 dengan tema sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Berdasarkan pengertian RPP sebelumnya juga dapat dipahami bahwa setiap apa yang akan dilaksanakan oleh guru untuk mempermudah siswanya dalam memahami pelajaran itu tergantung dari alokasi waktu, alokasi tempat, dan metode apa yang akan digunakan, serta dalam pencapaian kompetensi dasarnya. Dari pembahasan kali ini, saya membuat RPP 3 pokok pembahasan inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Untuk tujuan pembelajaran mengenai tema sholat sunnah berjamaah dan munfarid, ini terdapat 2 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Mendeskripsikan hikmah sholat sunnah berjamaah dan munfarid, dan yang kedua, mempraktikkan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang telah tersusun berdasarkan alokasi waktunya. Dan tentunya untuk lokasi ini di dalam kelas. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, alokasi waktunya 15 menit, lalu
kegiatan inti alokasi waktunya 90 menit. Dan yang terakhir penutupnya 15 menit. Untuk pendahuluan ini variatif ya, tergantung dari metode apa yang akan digunakan. Tapi mungkin ini wajib dilaksanakan sebelum kegiatan inti dimulai. Sekiranya menurut saya demikian. Yang pertama yaitu guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan kebersihan kelas, berdoa, dan absensi. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik dengan menunjukkan gambar kemudian menanyakan gambar tersebut kepada peserta didik. Dan yang terakhir, guru memberi informasi tentang kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk kegiatan inti, metode dalam pembelajarannya ini variatif. Bisa dengan di sini saya buat mengamati, terus selanjutnya menanya, terus description atau explore, asosiasi, dan komunikasi. Ya, untuk komunikasi ini sendiri yang terpenting adalah memberi kesimpulan atau menerapkan kesimpulan hasil asosiasi dan pelaksanaan materi tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya, jadi setelah semua kegiatan inti dilakukan sebelum proses pembelajaran ditutup atau diakhiri, sebagai seorang guru kita memberikan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk kegiatan inti adalah penutup, yang dapat dilakukan oleh guru yaitu peserta didik dengan bimbingan guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya peserta didik memberikan umpan balik dengan mengajukan pertanyaan. Nah, ini mungkin apabila peserta didik tersebut belum mengetahui atau belum paham dari apa yang telah dilakukan dalam serangkaian kegiatan inti tersebut, bisa ditanyakan dalam kegiatan penutup ini. Dan dalam kegiatan penutup ini, maaf ya tadi saya menyebutkan dari di awal mungkin alokasi waktunya 15 menit, tetapi mungkin apabila kita menyertakan untuk siswa mengajukan pertanyaan yang mungkin belum dipahami dalam serangkaian kegiatan inti, dalam proses kegiatan penutupan ini mungkin bisa diambil 20 atau 25 menit supaya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa yang belum dipahami oleh siswa bisa terjawab dan terselesaikan dalam proses kegiatan pembelajaran satu tatap muka. Dan yang terakhir dalam penutup itu
guru menyampaikan informasi pembelajaran yang akan datang. Jadi setelah selesai dalam tema atau pembahasan satu bab ini, untuk pembahasan pertemuan selanjutnya mungkin perlu disampaikan supaya siswa mempersiapkan materi-materi yang akan dipelajari sebelum dilaksanakan minggu depan atau selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Untuk penilaian ini saya tidak menampilkan secara detail rubrik penilaiannya. Saya hanya menampilkan atau menyampaikan gambaran saya mengenai apa yang perlu dinilai dalam tema mengenai sholat sunnah berjamaah dan munfarid, yaitu yang pertama penilaian skala sikap, yang kedua penilaian praktik, yang ketiga penilaian tes tertulis. Untuk penilaian tes tertulis ini juga tidak terkhusus untuk individu. Tes tertulis ini juga bisa dilaksanakan secara berkelompok. Dari hasil kelompok secara tertulis atau membuat laporan dari hasil diskusi. Itu juga bisa. Tergantung metode apa yang digunakan. Untuk persekoran, ini saya mengambil perkiraan untuk nilai yang kurang, nilai cukup, nilai baik, dan nilai sangat baik. Ya mungkin ini standar penilaian yang sesuai kurikulum 2013. Dan apabila mungkin kurikulumnya berganti lagi atau berubah lagi dalam peraturan penilaiannya, dalam persekoran pun akan berubah pula. Jadi demikian untuk penilaian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, demikian penjelasan pengertian RPP dan isi dari RPP yang telah saya buat. Apabila banyak kekeliruan, karena di sini saya juga masih dalam tahapan belajar. Demikian video ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.